Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan saya Aisyah Anafarini dengan NIM 22103120026 Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Supply Chain Management menggunakan metode Supply Chain Operation Reference dan Analytical Hierarchy Process dengan studi kasus pada PT XYZ. Selanjutnya adalah latar belakang. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Namun, keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan berkualitas. PT XYZ menghadapi permasalahan keterlambatan distribusi, terutama ke wilayah terpencil yang berdampak pada keterlambatan musim tanam, penurunan permintaan, serta ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, ada rumusan dan tujuan masalah. Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana kinerja SCM PT XYZ berdasarkan lima proses utama SCOR, Plan, Source, Make, Deliver, dan Return. Yang kedua, apa saja penyebab utama keterlambatan distribusi ke wilayah tujuan dan bagaimana metode AHP dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan. Adapun untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengukur kinerja SCM secara menyeluruh, mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan distribusi, dan menentukan prioritas perbaikan penggunaan AHP berdasarkan data dan penilaian para ahli internal. Selanjutnya ada ruang lingkup dan manfaat penelitian. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses deliver atau distribusi produk sebagai titik kritis dari permasalahan, dan manfaat penelitian ini yang pertama bagi perusahaan adalah menjadi dasar pengambilan keputusan perbaikan distribusi, bagi akademik menambah referensi ilmiah dalam bidang manajemen rantai pasok, dan bagi penulis menjadi pengalaman untuk menerapkan metode SCOR dan AHP dalam konteks industri nyata. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada teori SCM, proses integrasi dari perencanaan, pengadaan, produksi hingga distribusi. Model SCOR membagi SCM menjadi 5 proses: Plan, Source, Make, Deliver, dan Return. Setiap proses diukur dengan indikator reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset. AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas perbaikan berdasarkan penilaian para ahli, dan Norm de Boer digunakan untuk menormalisasi proses indikator agar bisa dibandingkan secara objektif. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Tahap identifikasi awal. Untuk studi lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung pada PT XYZ. Untuk studi literatur dilakukan untuk memahami teori dan metode yang relevan dalam mengukur SCM melalui pendekatan model SCOR serta metode pengambilan keputusan AHP. Untuk identifikasi masalah, keterlambatan pasokan bahan baku, tertundanya proses produksi, keterlambatan pengiriman produk, serta pengembalian produk karena kerusakan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Untuk data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Data sekunder kita nggak mengambil secara langsung, tapi meliputi eh, profil perusahaan, struktur organisasi, visi misi perusahaan, dan data-data seperti data produksi dan data keterlambatan bahan baku yang akan kita gunakan untuk penelitian ini. Kemudian identifikasi matriks KNCSCN di sini berdasarkan 5 proses SCOR, yaitu Plan, Search, Make, Deliver, dan Return. Selanjutnya ada penyusunan hierarki dengan SCOR. Kemudian ada penjelasan indikatornya terkait indikator performasi beserta kodenya. Selanjutnya ada pengolahan data. Berikut ada langkah-langkahnya, yaitu validasi KPI supply chain. Yang kedua, penyusunan hierarki. Kemudian ada pembuatan dan penyebaran kuesioner kepada 11 orang responden yang dapat dilihat pada tampil berikut. Kemudian ada pembuatan KPI dengan metode AHP, perhitungan nilai normalisasi, dan yang terakhir perhitungan nilai akhir kinerja SCM. Selanjutnya ada tahap analisa dan tahap akhir. Di sini digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemberian saran untuk pengembangan penelitian perbaikan SCM ke depannya. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan pada penelitian ini. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat membantu PT XYZ mengidentifikasi kelemahan dalam sistem supply chain-nya secara struktur dan ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.